Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu kasih yang kekal. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang ada di perantauan dalam waktu yang cukup lama, pulang kampung adalah kerinduan yang tak tertahankan bagi sebagian besar orang. Pulang kampung mempunyai kesenangan tersendiri karena sekaligus akan pulang untuk mengenang masa-masa waktu kecil. Janji pulang ke kampung halaman dalam perikop ini merupakan janji Allah kepada umatnya setelah terbuang karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Orang banyak ini adalah sisa dari semua keluarga Israel yang akan kembali dari penawanan. Banyak yang dibawa oleh orang Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, yang lain oleh orang Babel pada tahun 605, 597 dan 586 sebelum Masehi. Allah akan membawa mereka kembali karena kasih-Nya yang kekal untuk umat-Nya dan komitmen-Nya pada perjanjian dengan Abraham dan dengan Israel. Israel akan memiliki sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, dan persekutuan yang baru di dalam Tuhan. Yeremia melihat perjalanan pulang kembali ke kampung halaman disusul oleh kegembiraan dan persekutuan yang ditebus itu. Semua itu dapat terlaksana karena Tuhan yang melihat umat-Nya dari jauh, yakni dari tahtanya, adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup memenuhi janjinya, yakni janji kasih kekal kepada umat-Nya. Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah itu kekal, sementara kasih manusia berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apa yang dimaksud dengan kasih yang kekal? Sederhana, kasih-Nya tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak berkesudahan. Kenapa kasih Tuhan tidak bertambah dan tidak berkurang? Karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang Dia tunjukkan dengan cara memberikan nyawanya bagi kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang dapat membuat kasih-Nya bertambah. Sebaliknya, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat kasih-Nya berkurang.
Tuhan bukan hanya mengasihi kita dengan sempurna, kasih-Nya juga tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Sama seperti pribadinya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, sekarang Dia pun mengasihi. Begitu juga dengan nanti, Dia akan tetap dan terus-menerus mengasihi kita, umat kesayangannya. Sadarilah dan tidak cuma mengetahui bahwa Allah mengasihi dan mengubah kita dengan kasih-Nya yang kekal. Apa yang kita ketahui tidak mengubah kita, namun apa yang kita sadari dapat mengubah hidup kita. Kasih yang kekal adalah kasih Bapa surgawi. Kasih kekal dari Tuhan adalah kasih yang membuat anak-anaknya terus menikmati sukacita dalam hidup selama menjadi perantau di bumi ini. Kasih itu yang menggerakkan orang percaya untuk tetap berpengharapan kepada Allah di dalam Kristus Yesus, yakni kasih yang tidak lekang oleh zaman dan waktu sampai Allah memanggil kita kembali ke tempat asal kita. Sebagaimana Filipi 3 ayat 20-21a mengatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa kasih yang kekal itu Tuhan telah berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpinlah setiap langkah-langkah kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.